Selamat sore menjelang malam, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih. Selamat berjumpa kembali dalam program Sabda Malam pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Desember 2021. Bapak, saudara-saudara kekasih, mari kita menyatukan hati untuk kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru ya Tuhan, sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam ini. Dan saat ini kami kembali akan menikmati berkat Tuhan melalui firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, bacaan Alkitab malam hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Baru Lukas pasal 1 pada ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Lukas. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Demikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Jemaat GPIB Maranatha Bandung, dimanapun Ibu Bapak Saudara berada, baik yang ada di Belas Asih Cipacing, malam hari ini kita kembali boleh bersyukur karena diberi waktu untuk membaca sebagian daripada pemberitaan Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara, dua hal yang sangat penting dalam bacaan Alkitab hari ini. Yang pertama yaitu Elisabet dan Zakaria adalah pasutri yang diberkati Tuhan dalam tugas keimaman mereka. Dan dalam perjalanan keimaman mereka tentunya tidak berarti bahwa mereka tidak punya masalah. Dalam kehidupan mereka yang sangat saleh, seperti yang disampaikan di dalam bacaan ayat 6 bahwa hidup benar di hadapan Allah, mengikuti perintah Allah dan ketetapan Allah. Hidup benar, hidup kudus, tidak berarti tidak berhadapan dengan masalah. Ternyata mereka berdua menghadapi persoalan. Persoalan tentunya dicibir oleh orang-orang di sekitarnya. Karena
mereka merasa kehidupan tidak diberkati dengan tidak dianugerahi keturunan. Tetapi mereka berdua bertekun, berserah dalam doa, tidak pernah putus. Dalam doa penyerahan masa tuanya ternyata Allah menyatakan kuasanya. Yang saya mau katakan saat ini adalah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang impossible menjadi possible. Bapak, saudara-saudara yang kekasih, bagi Zakaria dan Elisabet, hal utama adalah mengikuti keinginan dan kehendak Tuhan. Sehingga lewat bacaan ini kita boleh belajar bersama-sama bahwa melalui rahim Elisabet hadirlah sosok pribadi utusan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan manusia yang tidak lagi saling mengasihi, di tengah-tengah peradaban zaman yang tidak saling menghormati, di saat penindasan semena-mena menjadi bagian kehidupan umat Tuhan yang berada di dalam kemiskinan, mereka yang adalah rakyat jelata tidak menerima berkat lewat kehidupan yang diliputi dengan sejahtera. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari kekasih, pengajaran hari ini yaitu mau disampaikan kepada kita hal yang kedua, yaitu hendak mengajarkan tentang perjalanan kehidupan sebagai umat Tuhan pada masa kini. Yaitu bagaimana kita melihat rancangan Allah yang tidak pernah gagal dalam perjalanan kehidupan para pelayan Tuhan. Terlebih juga ketika firman Tuhan hari ini disampaikan kepada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tetaplah bertekun ketika dalam koordinasi pelayanan kita dijadwal, tetaplah bertekun mengikuti jadwal pelayanan yang ada. Baik sebagai presbiter, sebagai pengurus kategorial, setialah, maka Tuhan juga tetap memberikan berkat yang justru berbeda yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi Tuhan sediakan. Rancangan Allah dalam perjalanan hidup manusia tidak pernah gagal. Yaitu ketika tiap keluarga, kita semua diajak untuk berserah. Apapun masalah hidup yang kita alami. Terlebih di saat-saat seperti ini, di saat menjelang masa raya Natal, tentu ada banyak masalah dalam hidup keluarga, dalam kehidupan pribadi, tapi percayalah, Tuhan selalu mendengar setiap doa kita dan Tuhan menjawab sesuai rancangannya atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, di saat kami akan beristirahat, kami juga menyerahkan pergumulan kami dan kami percaya bahwa apa yang tidak mungkin tetapi menjadi mungkin di dalam Tuhan. Besertalah dengan kami dalam seluruh perjalanan kehidupan malam yang sisa ini, sehingga kami boleh belajar mengikuti keinginan dan kehendak Tuhan. Setia dalam berkomunikasi, setia dalam mengungkapkan rasa syukur hanya kepada Tuhan, pemilik kehidupan dan masa depan kami. Biarlah Tuhan juga melindungi kami dari segala yang jahat sepanjang malam ini, agar hari esok kami boleh kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kami, melaksanakan apa yang Tuhan percayakan atas hidup kami, diri kami, keluarga kami, bahkan ketika Engkau utus kami di tengah kehidupan masyarakat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih, Tuhan Yesus memberkati.